bersama mungkin buruh yang bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang saya resahkan bersama mahasiswa-mahasiswa gitu. Karena saya tidak pengen mahasiswa-mahasiswa sekarang itu hanya ya istilahnya tidak memiliki pemikiran atau keresahan. Kadang mahasiswa itu sangat lucu ya, dia punya keresahan tapi tidak bisa didiskusikan atau tidak ditindaklanjuti. Mereka hanya misu-misu sendiri atau kesal sendiri gitu. Ya soalnya ini contoh magang ini menjadi permasalahan utama bagi kawan-kawan mahasiswa gitu. Mereka itu aduh, saya datang pagi gitu kan macet, terus pulang sore, terus dikejar deadline segala macam laporan. Tapi mereka hanya hasil capeknya aja gitu. Nah, saya pengen mahasiswa-mahasiswa yang ada di depan di sini mulai berpikirlah bahwasanya ternyata teman-teman ini bisa loh menghasilkan atau menyuarakan permasalahan kalian. Karena salah satu efek mahasiswa itu bisa membawa perubahan, bisa mengubah suatu undang-undang kalau kita mau bergerak. Tapi sayangnya kan mahasiswa sekarang itu yang saya lihat ya, mereka itu bergerak hanya berdasarkan apa yang viral. No viral no justice, ya kan? Kadang ada yang ikut demo atau hal apapun gitu yang menyuarakan pendapat, mereka tidak tahu dasarnya. Nah, maka dari itu saya juga mengajak kawan-kawan, kalau misalnya teman-teman merasa dirugikan atau merasa ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka ayo kita bangun bersama, keresahan-keresahan itu kita satukan dan kita tuangkan. Ya benar ya dibilang Bang Said Iqbal, kadang mahasiswa itu tidak ada implementasi yang benar gitu, atau istilahnya dengan adanya iming-imingan langsung belot gitu. Nah, kadang teman-teman juga harus integritasnya juga harus dibangun gitu. Nah, saya ingin istilahnya dari seminar ini teman-teman terutama di masa pekerja atau masa depan kalian sendiri, atau bisa dibilang Bang Said Iqbal, cucu-cucu kalian itu mempunyai hak-hak yang emang istilahnya sepadan untuk manusia, bukan sepadan untuk sapi perah. Saya tidak mau teman-teman ini hanya udah merasakan apa yang udah ada sekarang. Ternyata kalau bisa dibandingkan dengan negara-negara lain yang disebutkan Bang Said Iqbal, kita masih banyak kekurangan. Banyak hal-hal yang hanya kita tuh disebut sapi perah gitu, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, coba kita tuangkan, karena saya yakin teman-teman di sini dengan hadirnya di sini udah menjadi satu poin plus, yaitu sudah mau berpikir, sudah mau mendengarkan apa yang harus kita lakukan nantinya ke depannya gitu. Percayalah, yang namanya demokrasi di Indonesia juga tidak sepenuhnya tertutup, masih ada ruang-ruang terbuka untuk suara-suara kita. Kan kadang momok demokrasi kita itu di Indonesia yang saya lihat di media sosial ya, terutama yang dikeluhkan anak muda itu, demokrasi kita hanya dipegang oleh orang-orang tertentu, oleh partai-partai pemenang. Siapa yang menang, dia yang memegang demokrasi, dia yang memegang suara, dia yang memegang bagaimana kekuasaan. Tapi percayalah, banyak atau bisa dibilang Bang Said Iqbal bilang, tidak ada yang namanya orde baru dan orde lama atau reformasi kalau tidak ada mahasiswa, kalau tidak ada kita. Maka dari itu berarti secara tidak langsung ada pengaruh-pengaruh kita. Nah, salah satu yang saya pengen berubah itu mulai dari ketenaga kerjaan atau istilahnya masa depan saya sendiri, atau nanti ya upah-upah yang akan dibayarkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi saya harap dari hasil diskusi ini ada hal kelanjutan atau permasalahan-permasalahan yang berawal dari saya itu mahasiswa itu program magang gitu. Bahkan teman saya ini setelah lulus ada yang bekerja, tapi ada yang namanya masa percobaan. Nah itu kan jadi lucu juga ya. Saya dengar cerita teman saya udah capek-capek kuliah gitu kan, terus dia masuk kerja diterima, tapi dia diterimanya masa percobaan, dan itu gajinya tidak full masa percobaan itu, dia gajinya hanya digaji setengah. Menurut saya
Lah, kok jadi seperti ini? Berarti kan dia juga sama, masa percobaan itu dituntut untuk mencapai target-target tertentu dari perusahaan dan pulang dengan waktu yang sama dengan karyawan-karyawan yang lain, tapi dia gajinya setengah gitu. Nah ini kan berarti ada permainan menurut saya di beberapa perusahaan yang hanya menguntungkan perusahaan itu gitu. Dan itu bisa dilihat juga banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu lebih mengutamakan anak-anak magang, karena menurut saya yaitu mahasiswa mau disuruh-suruh ya kan, dikerjain atau dimarahin sedikit ya udah kita kerjain aja gitu. Nah saya pengen mendengarkan juga atau pembahasan ini dari Bang Said Iqbal, kenapa sih atau ada nggak sih alurnya untuk program magang itu sendiri gitu. Emang ada poin plus dan poin minusnya. Poin plusnya ya kita lebih paham atau lebih memahami sebelum masuk dunia kerja, tetapi kan kita juga sudah bekerja pada saat itu, tetapi kita tidak ada upahnya aja gitu. Nah itu salah satu poin saya kenapa harus ada di diskusi ini gitu. Itu salah satu poin yang program magang itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya cerita singkatnya gitu kan. Dan juga sebenarnya ada beberapa permasalahan yang saya rasakan untuk masalah ketenaga kerjaan Bang Said Iqbal gitu. Salah satunya ayah saya sendiri gitu. Ayah saya sendiri itu salah satu karyawan terlama di perusahaannya, tetapi pada saat ini perusahaannya pengen kolaps sehingga banyak karyawan-karyawannya itu tidak digaji, tetapi dia dipaksa untuk masuk. Tetapi hampir 2 bulan ini gajinya tidak lancar, atau bahkan kan biasanya per bulan itu misalnya di awal bulan, tetapi gajinya itu berangsur-angsur gitu. Iya dicicil. Nah itu kan apa ya, sangat merugikan kan, kebutuhan orang itu tidak tahu ya gitu. Entah di awal itu bulan itu udah di plan untuk ini, tapi gajinya dicicil segala macam gitu. Nah itu kan menjadi suatu keresahan, tetapi kita tidak pernah membahas ini kepada orang yang tepat gitu. Nah mungkin dari diskusi ini saya harap saya punya harapan yang tepat gitu untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang ada dari saya sendiri dan kawan-kawan. Mungkin itu saja dari saya. Saya lemparkan kepada moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Falah Musafa Asidik. Ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, di yang sedang berkuliah di ada salah satu program tuh ya, yang tadi mungkin sedikit menyinggung, ada program magang merdeka. Said, iya di kementerian, iya ada program magang merdeka. Pak Nadiem Makarim, walaupun sekarang kementerian yang dipecah ya, saya sedang dengan kabar itu masih tetap akan dilanjutkan walaupun dengan nama yang berbeda, yaitu namanya program magang berdampak. Tetapi sepertinya konsep dan juga aturannya mungkin sama saja, cuman namanya doang yang berubah seperti itu. Magangnya bisa di perusahaan, bisa di dinas dan lain-lain. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Alfiansah, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pengurus Pusat kami Nasional. Mangga, Mas Muhammad Alfiansah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kembali Alfi, kami Muhammad Alfiansah ya. Kali ini mewakili dari pengurus pusat. Sebelumnya mohon maaf kepada ketua umum karena memang suratnya itu kan untuk ketua umum pengurus pusat ya, yang dikirimkan sama Bang Zainal kan. Kemudian beliau melimpahkan kepada saya. Nah jadi ini sebenarnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini adalah bidang baru sebenarnya, karena pengurus-pengurus sebelumnya zaman ketua umum Zaki ataupun juga Elvan gitu kan, itu belum ada gitu kan. Nah dan karena ini baru ya, jadi kita mencoba penjajakan awal gitu, mencoba menganalisis dan bagaimana peran kami ini bisa lebih berdampak gitu kan, bukan hanya dalam aksi-aksi yang umum saja gitu, ataupun juga aksi-aksi yang hanya tanggal-tanggalnya sudah ada di kalender gitu ya. Jadi nah
ketika kita mempelajari di sini gitu kan, di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan, ternyata ini luar biasa gitu, Bang ya. Sebelumnya yang saya hormati juga izin teman-teman Cipayung Plus yang di sini hadir ada dari GMNI, PMI dan juga HMI, kemudian juga saya hampir lupa ya, Bang Said Iqbal. Nampaknya perlu sering-sering bertemu habis ini kita, Bang. biar hafal gitu kan namanya gitu. Dari Presiden KSPI dan juga Presiden Partai Buruh. Kemudian kontak awal saya di KSPI adalah ke Bang Didi, ya kan. Ini awal-awal ketika kemarin mau aksi demo buruh gitu kan. Tapi qadarullah ini kami tepat hari ini banget kita lagi berakornas di Palembang. Cuman kebetulan rakornasnya hanya sebatas yang diwajibkan hadir gitu, Bang ya. Bidang-bidang itu adalah bidang-bidang internal. Jadi kayak kaderisasi gitu kan. Bidang keperempuanan, SDMS dan segala macam. Cuman yang bidang-bidang eksternal ini disunahkan gitu. Nah, dan kebetulan ada komunikasi dengan Bang Diti dan Bang Zainal. Tanggal 3 kita ada diskusi gitu kan, ada diskusi. Saya melihat sebenarnya di isi surat itu kan teman-teman yang hadir ini adalah ketua Komsat gitu, Bang ya, ataupun juga ketua daerah. Kalau mohon maaf nih, saya mohon maaf gitu kan, kalau nya level-level senior gitu kan atau ketua bidang yang lain tadi ada ngomong terbesit, Pi, itu kan undangannya banyak pengurus daerah gitu kan atau anak-anak Komsat gitu kan. Tapi saya bilang emang Komsat kita udah ada yang fokus di ketenaga kerjaan, saya bilang gitu kan. Emang anak-anak Komsat kita bisa ready nih ketika mau diskusi, nggak apa-apa gitu kan. Biar aneh aja yang hadir. Kita perlu ngebuka jejaring gitu, Bang ya. Karena habis ini, karena yang saya teman sering saya diskusi ini adalah dari Presiden Serikat Pekerja, Bang. Kan Bang Rusdi. Ya, iya. Jadi ini sebenarnya hampir satu ilmu juga dengan Bang Didi ya. Oh iya. Iya, jadi saya lebih sering diskusi dengan Bang Rusdi gitu kan. Nah, ini saya mau menambah jejaring gitu kan, Bang ya. Makanya saya langsung hadir di sini melihat juga bagaimana yang di awal tahun ya, Januari Februari kita melihat bersama menurut CNN dan juga laporan berita dari teman-teman kurang lebih 60.000 gitu ya PHK pekerja di Indonesia secara besar-besaran. Ini secara statistik sangat tidak bisa kita lihat ini hal yang kecil gitu ya. Apalagi di Indonesia walaupun jumlah penduduknya 280 juta dan segala macam, tapi 60.000. Ada berapa anak yang misalnya keluarganya, bapaknya, ibunya kehilangan pekerjaan gitu ya. Hari ini mungkin teman-teman ataupun juga yang berada di mahasiswa enak misalnya menikmati hidup, beasiswa dan segala macamnya gitu. Tapi bisa jadi giliran berikutnya kena PHK ini adalah keluarga kita gitu. Nah, ini bagaimana sikapnya? Makanya kemarin kita merespon gitu kan, melalui PP kami gitu, kita bersurat dan segala macam. Kemarin diterima sama Propmen gitu kan, Menaker. Pas banget di bulan Ramadan itu diterimanya. Ya, jadi dalam suasana Ramadan kita bertemu dengan langsung Prof. Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan sekarang. Beliau menantang sebenarnya, Bang, ke kami gitu kan. Ayo, kami kalau masalah protes-protes, ya siap, saya terima gitu kan masalah protes. Kenapa 60.000 pekerja, kenapa pekerja Sritek dan segala macam. Karena yang kemarin yang baru kita bawa hanya isu itu gitu. Lalu beliau tantang, bisa tidak dalam 2 atau sampai 3 bulan ke depan kami terserah nanti mau ngajak siapa gitu kan, ataupun juga lembaga mana pihak ketiga gitu kan, adakan kegiatan pelatihan katanya. Adakan kegiatan pelatihan, adakan kegiatan yang ini bisa membantu anak-anak generasi muda bisa menghadapi zaman sekarang gitu. Dimana kan kalau generasi-generasi sekarang dibilang ada sandwich generation gitu ya, gak bisa dapat tugas sedikit, minta healing gitu kan. Ya kan, kemudian walaupun ya tadi disampaikan sama Ketua HMI tadi tentang bagaimana magang tadi gitu, Bang ya. Benar, saya dulu S1 gitu kan, merasa magang ini kok kita kayak dibego-begoin ya. Ini tugas dari, mohon maaf ya, tugas dari kasih yang ini, tugas dari bidang yang ini kita yang ngerjain gitu kan. Kebetulan saya jurusannya kesehatan masyarakat, Bang. Jadi penyuluhan gitu kan, edukasi, kemudian juga melakukan epidemiologi penyakit gitu kan.
kita mahasiswa levelnya tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ini seharusnya saya dapat gaji sebenarnya gitu. Itu 3 bulan magangnya gitu. Zaman saya 2015 itu magang ada 3 bulan masih di kampus saya. Jadi hanya mendapatkan terima kasih dan nilai A gitu. Ya enggak dapat sertifikat. Karena tadi masuk dalam kurikulum nilai itu, Bang. Iya benar, jadi ini masih membuka wawasan terbaru. Saya juga berpikir, kan tadi diskusinya berangkat dari pinggir situ ya. Oh iya benar juga, saya bilang ini perlu diperhatikan ini kan. Karena leading sektornya kalau dibiarkan begini, ya akhirnya muncul lagi nanti program yang tadi magang berdampak misalnya kayak gitu kan. Kemudian mungkin nanti supaya melenakan nggak dapat gaji, pasti akan dapat atribut-atribut ya teman-teman. Tapi tetap kita akan tetap fokus gitu ya. Hak teman-teman mungkin minimal dapat upah yang layak gitu kan. Nah kemudian juga dalam aksi buruh yang hari ini gitu kan, yang kemarin teman-teman lakukan di 1 Mei ada 6 tuntutan dan segala macamnya gitu, kita secara sikap dan jelas gitu ya melalui media dan juga melalui apapun, dan hari ini juga disampaikan di Rakornas untuk disebarkan ke teman-teman seluruh daerah. Kita sangat mendukung gitu bagaimana perjuangan dan pergerakan para teman-teman buruh gitu ya. Dan bagaimana yang nanti mungkin di belakang gitu kan Bang Said kita bisa diskusi gitu kan. Apa yang bisa di supporting kami, walaupun ya tadi kita ini masih mahasiswa gitu kan. Tapi paling tidak satu sisi benar kata Bang Said tadi, jangan berpolitik gitu ya. Karena memang politik kejam banget gitu ya. Iya di KA kami aja kan senior-senior kita gara-gara itu kaminya nih goyang gitu Bang ya. Ya. Iya. Ya karena persoalan itu gitu kan. Persoalan di situ juga Bang. Di rumah saya hampir goyang juga hal terjadi seperti itu gitu. Karena ibu bapak aktif juga di dunia partai seperti itu gitu kan. Tapi saya bilang ya selama kita ber-Indonesia, asas kita masih Pancasila, agama kita masih sama-sama Islam gitu kan. Soalnya kita masih dalam satu ikatan gitu. Ya. Ya begitu Bang. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga dalam di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan kita juga ingin menyoroti satu hal yang paling besar lagi Bang. Bahwasanya bukan hanya upah, tapi juga fasilitas kesehatan penunjang teman-teman gitu. Kita sedikit melakukan survei gitu ya, survei secara acak gitu ya di 32 pengurus wilayah di PP kami. Ternyata ada kurang lebih 30 wilayah yang memberikan feedback ke kita bahwasanya masih banyak teman-teman di daerah itu ketika bekerja, pembicaraan awal memang sudah gaji. Tapi pembicaraan berikutnya itu tidak diiringi dengan jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan sosialnya itu seperti apa gitu. Padahal kan itu menjadi satu kesatuan ya. Nah ini menjadi sorotan kita bersama gitu. Bagaimana BPJS mereka apakah sudah terjamin gitu kan. Kemudian sekarang pemerintah mengeluarkan program terbaru tentang cek kesehatan gratis gitu. Kalau kata Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, bahwasanya cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan teman-teman ketika ulang tahun gitu ya. Namun sekarang juga sudah bisa sebenarnya, bukan hanya menunggu ulang tahun. Karena cek kesehatan gratisnya panjang gitu. Banyak Bang gitu ya. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan teman-teman pekerja gitu kan dalam menunjang fasilitas teman-teman ketika bekerja, sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih terjamin seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk di awal. Nanti mungkin sisanya sesi diskusi gitu ya bersama dengan teman-teman semua, dan kami sangat membuka diri untuk terus berkolaborasi, berdiskusi bersama, bahkan kita bareng-bareng misalnya bisa menciptakan satu poin, misalnya ada policy brief atau segala macamnya gitu. Tadi juga ada diskusi dengan Aldi gitu Bang, sebelum Abang datang, sebelum ketemu Pak Presiden saya ketemu wakilnya dulu gitu. Ya mungkin wakil ketua partai gitu Bang ya. Ya. Wakil presiden Bang ya. Nah, soalnya dia malu-malu Bang dengan ininya tadi. Iya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Alfiansah. Dilanjut ini dari Ketua Komisariat PMII Unindra
Pada saudara Diki Rafela, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, izin Bang, Pak Said Iqbal, yang terhormat Bang Pak Komisari, Ketua Korkom HMI, DPK GMNI, sama Abang kami. Izin Bang, sebelumnya sebenarnya saya udah demisioner 2 minggu yang lalu, soalnya ketua yang baru itu